sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Indilo, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan hari ini mari lengkapi wawasan kesehatan Anda. Banyak sekali solusi yang paling tepat untuk kehidupan Anda. Mari kita mulai ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini datang kembali nih Bapak Munib dan Ibu Siti. Bapak Munib ini mengalami stroke, tekanan darahnya tinggi dulu. Dan juga Ibu Siti mengalami diabetes. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, wah hari ini pastinya banyak cerita, banyak pengalaman yang mau dibagikan. Mari kita sambut, ini dia Bapak Munib dan Ibu Siti. Pak Munib, Ibu Siti, selamat datang kembali di Go Healthy. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Waduh, Bapak segar sekali. Ibu juga kelihatannya lebih awet muda loh. Alhamdulillah. Wah, Pak, bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Lebih segar ya. Ibu juga bagaimana Ya, Ibu? Alhamdulillah baik, lebih sehat. Wah, luar biasa. Nah, tadi ada satu cuplikan kita lihat, dunia ini seakan-akan terbalik. Mengejar kekayaan, karir, tapi lupa akan kesehatan. Menurut Bapak Munib bagaimana? Tentunya yang harus kita utamakan kesehatan. Ya, yang harus kita kesehatan karena apalah artinya dunia ini tanpa sehat. Oke, Dan setuju. itu saya merasakannya. Itu dia. Yuk kita kasih semangat ke Bapak Munib, Ibu Siti. Dan tentunya di sini selalu ada praktisi kesehatan. Hari ini juga sudah hadir di sini Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Yes. Nah, sebelum itu mari kita lihat bagaimana dulunya Bapak Munib datang ke sini dengan kondisi yang begitu parah, terkena stroke dan mengalami kelumpuhan. Tapi bagaimana teknologi laser ini pelan-pelan mengubah kehidupannya, kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Mari kita saksikan. Munib Danuri. Tak pernah terpikirkan olehnya, di usianya yang masih sangat produktif, ia bisa terkena stroke. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2009 lalu, ketika Munib masih berusia 45 tahun. Dulu saya mempunyai keluhan darah tinggi, tensi yang tinggi. Dan juga ada kolesterol tinggi, terutama darah tinggi ini atau tensi tinggi ini tidak pernah ada keluhan yang saya rasakan. Dan tanpa saya rasakan, saya terserang stroke itu secara tiba-tiba. Serangan stroke ini membuatnya sedih, karena keluarganya juga jadi ikut terdampak. Namun, ia bertekad untuk bisa pulih dari stroke. Munib ingin hidup lebih sehat demi keluarganya tercinta. Saya menggunakan laser ini, terapi laser ini yang alhamdulillah
Yang saya rasakan adalah saat ini langkah saya dalam berjalan itu semakin ringan dan teratur. Tangan ini semakin mudah untuk digerakkan. Dalam keseharian yang saya selalu cek tensi saya itu, tensi saya tidak melebihi dari tensi normal dan bahkan selalu ada di bawah terus. Terima kasih teknologi laser. Nah, Bapak Munib, Ibu Siti, tentunya sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita pengen tahu banget nih, apa nih manfaatnya dari penggunaan teknologi laser? Kita main dulu, boleh ya? Benar salah dari satu pernyataan berhubungan dengan pengalaman Bapak Munib. Pernyataannya adalah tusuk jarum sebagai penanganan pertama untuk stroke. Pak Munib, ini pernyataan ini benar atau salah? Salah menurut saya. Kenapa salah, Pak? Kalau orang terkena stroke itu ya harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan dokter langsung. Oke, kita kunci jawabannya boleh ya? Iya. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Jadi pertolongan pertama harus ya mencari bantuan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Hanya punya waktu 4,5 jam. Ini harus sampai di rumah sakit. Nah, sambil menunggu pertolongan itu datang, kita pastikan nih ya jalan nafasnya tidak terganggu. Ya, karena ada terjadi kelumpuhan, mungkin dia posisi lidahnya dan segala macam akan menghambat jalan nafasnya, maka kita harus perbaiki itu. Pernafasan, kalau kemudian ini sepertinya henti nafas, kita harus lakukan bantuan hidup dasar. Jadi resusitasi, ini kita harus bantu ya. Jadi Anda harus bisa nih pemirsa untuk melakukan bantuan hidup dasar pada kondisi gawat darurat medis. Kemudian sirkulasi ya, jadi kita pastikan nih ya tidak ada hambatan di sana, kemudian tidak ada pakaian-pakaian yang menggunakan atau digunakan secara ketat, jadi dilonggarkan itu semua. Kemudian jangan diberikan makan atau minum dalam kondisi-kondisi seperti itu, karena kita pastikan nih fungsi menelannya mungkin terjadi gangguan dan nanti kalau tersedak ini akan menjadi masalah baru lagi ya. Jadi pertolongan pertama ya pada penderita stroke bukan dengan tusuk-tusuk tadi ya, tapi segera cari bantuan untuk dibawa ke rumah sakit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekali lagi, tusuk jarum sebagai penanganan pertama stroke. Pernyataan ini adalah salah. Bagus banget, berarti benar ya jawabannya. Waktu terkena stroke itu, Bapak sedang apa dan bagaimana pengalaman Bapak waktu itu? Terjadinya itu saya sedang beraktivitas. Ya, beraktivitas yang kemudian membuat saya lemas, nggak berdaya, jatuh ke lantai, dan akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Jadi memang tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kalaupun saya ada darah tinggi, saya tidak pernah merasakan pusing dan lain sebagainya. Oke. Dan mungkin ini yang membuat saya akhirnya nggak menyadari kalau saya itu punya darah tinggi. Oke. Ya. Tapi kan itu cerita lama ya, Ya. lembaran yang lama. Sekarang Ya. kan lembaran yang baru nih. Setelah memakai teknologi laser ini, Pak Munib tolong ceritakan panjang lebar manfaatnya apa saja yang Pak Munib rasakan. Saya menggunakan laser ini kurang lebih 6 bulan. Saya merasakan terasa itu 2 bulan terakhir ini. Tensi itu nggak pernah melewati batas atas dan bahkan selalu ke bawah. Oke. Kemudian jalan saya sudah mulai agak halus. Kalau dulu itu goncangannya itu sangat berat. Buktikan Pak, harus dibuktikan Pak. Kita pengen lihat sendiri Pak, silakan. Ya, Mohon oke. bangkit berdiri. Jalan ke arah saya Pak. Ya. Oke, santai aja. Ya. Saya menunggu Bapak. Mungkin nanti bisa kita bedakan antara jalan sekarang dan jalan yang Siap Pak. Dan jalan yang sekarang, Sudah melangkah. ya. Dulu itu dibuang gitu Pak ya? Ya. Iya. Wah, salaman dulu Pak. Wah, luar biasa. Tos dulu Pak. Luar biasa Pak. Silakan Pak, silakan balik kembali Pak. Wah, Ibu Siti, perasaannya bagaimana Bu? Sangat bersyukur, alhamdulillah. Kalau dulu kan satu gang itu kayaknya jadi milik sendiri, kakinya terlempar sana jauh gitu. Nah, alhamdulillah karena latihannya baik, ya terbantu juga. Mengenai tekanan darahnya tadi Pak Munif kan Bapak bilang sudah di atas di ambang normal. Ini sebelumnya berapa tekanan darah Pak? Tertinggi itu 150, ya, 150, ya paling rendah itu 130. Ya. Oke. Nah, sekarang ini 2 bulan terakhir ini itu mesti di bawah 120. Bagus, bagus sekali. 120. Itu rata-rata dan saya rajin tensi itu. Oke. Nah, Pak Munib, tensi berarti sudah oke. Nah, manfaat apa lagi Pak yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser ini Pak? Saya merasakan kalau saya bergerak itu semakin ringan. Apalagi kemudian saya tambahkan dengan lebih aktif bergerak. Itu semakin ringan, termasuk jalan. Kemudian tangan. Tangan kalau dulu ketika saya datang ke sini segini. Iya. Tapi sekarang sudah mulai bisa lebih tinggi. Nah, jadi lebih ringan. Tidur sangat
Nyaman sekali. Sangat Iya. nyaman sekali. Kemudian dari segi perasaan, jadi saya lebih merasakan apa ya, tenang. Misalnya, wah gimana ya kok kondisi saya kok stroke begini, tapi saya merasakan itu tenang. Yang penting saya terus berusaha, yang penting saya terus berlatih, apalagi dibantu dengan laser ini. Oke, Ya. luar biasa. Kita kasih semangat sekali lagi. Nah, pemirsa, kita bicara data. Jadi bukan cuman katanya, bukan juga cuma berdasarkan gejala atau perasaan. Kita sama-sama lihat ya. Tadi tim kami sudah melakukan pemeriksaan terbaru sebelum melakukan pengambilan gambar. Pada saat kedatangan pertama Pak Munib ya hadir ke sini, tensinya waktu itu masih tinggi, belum terkendali ya pemirsa, ada di angka 168/97. Ini tinggi ya Pak ya waktu itu ya. Nah, saat ini tadi sebelum melakukan pengambilan gambar dicek setelah menggunakan teknologi laser, menerapkan gaya hidup sehat dan juga mengikuti anjuran dokter, tensinya sudah bagus, sudah dalam keadaan terkendali 125/73. Ini bagus sekali Pak. Pertahankan ya Pak ya. Nah, kita sama-sama lihat hasil pemeriksaan berikutnya, yaitu gula darah. Gula darahnya pun selalu dalam keadaan terkendali, ada di angka 97. Jadi apa yang Pak Munib lakukan saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Jadi tinggal diteruskan, harapannya adalah Bapak semakin sehat dan terhindar dari berbagai macam komplikasi. Tapi mungkin Anda pengen nih bagaimana menjelaskan secara ilmiah supaya lebih mengerti lagi bagaimana nanti ilustrasinya. Saya rasa praktisi kesehatan bisa tolong jelaskan supaya semua masyarakat Indonesia juga ikut sehat sama seperti mereka. Silakan. Nah, ini kita lihat ya teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan ya dengan 3 sinar warna terapinya dengan low level laser terapi. Ini intensitasnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya, meskipun digunakan di pergelangan tangan, ini juga akan terus bermanfaat untuk seluruh peredaran darah di sistem tubuh kita. Nah, teknologi laser atau laser itu akan menembus area permukaan kulit, ya, kemudian dia akan menembus area kulit terluar, ya, sampai terus menembus area pembuluh darah. Dan ini yang disasar di pembuluh darah. Karena apa? Karena di pembuluh darah ini ada satu zat yang namanya nitric oxide. Ya, ini distimulasi oleh teknologi laser atau dengan low level laser terapi tadi supaya kadarnya tetap optimal. Dan ini akan berdampak pada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dilihat di situ dengan nitric oxide yang optimal, ini akan menjadi lebih lentur, lebih lebar dan lebih lancar aliran darah di sana. Dan ini akan berdampak pada tekanan darah. Jadi buat Anda nih yang pengen bahagia, pengen happy seperti Pak Munif dan Bu Siti, ya Anda harus jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan bantuan teknologi laser. Di sini saya punya ilustrasi perbandingan antara kondisi sel darah yang normal dengan yang tidak normal. Kalau kita lihat sel darah normal itu dia terpencar, jalannya enak, lancar, terpisah satu dengan yang lainnya. Namun ketika Anda mengalami hipertensi atau diabetes atau kolesterol tinggi atau asam urat tinggi atau gaya hidupnya tidak sehat, maka terjadi pengentalan darah di mana sel-sel darah ini cenderung menempel satu dengan yang lainnya sehingga mengakibatkan alirannya menjadi tidak lancar. Dan nantinya bisa memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kita sama-sama lihat. Jadi pembuluh darah kita itu terdiri dari 3 lapisan dan dinding dalamnya ini sangat tipis dan sangat halus. Sehalus kain sutra. Ketika tensi tinggi, merokok, ditambah alkohol, gaya hidup tidak sehat, gula darah tinggi, dia cenderung mengakibatkan luka di dalam dinding pembuluh darah. Sedangkan darah kita itu selalu membawa kolesterol setiap saat. Kolesterol itu sifatnya lengket kayak lilin. Dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak di dalam pembuluh darah dan nantinya menyempit, jalannya sempit, aliran darahnya terhambat, terbentuklah gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah yang kita sebut dengan trombus. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, nanti terjadinya serangan stroke. Kemungkinan besar ini adalah ilustrasi yang menggambarkan keadaan pembuluh darah Bapak waktu itu. Nah, apa peran teknologi laser? Teknologi laser nanti laser merah, sinar biru, dan sinar kuning membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah yang menjadi lebih lancar dan proses pemulihan dapat terjadi dengan baik. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang memang sudah sadar gaya hidupnya tidak sehat, ada tensi tinggi, ada kolesterol tinggi, ada gula darah tinggi atau asam urat tinggi, ayo segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Produk EquiLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Manfaatkan juga intranasal untuk
kondisi kepala yang lebih optimal dan juga sehat pemirsa. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen kita, dokter laser dan equalizer hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Bapak Munib tentunya melihat tadi kondisi ini bagus banget dipertahankan. Tapi kalau Bapak ingat dulu Pak, kesalahan apa dari yang dulu ya Pak ya, yang menyebabkan akhirnya tensi tinggi, mengakibatkan komplikasi terjadi stroke, karena apa sebenarnya Pak? Kalau saya kembali kepada masa lalu, pertama karena memang gaya hidup saya yang kurang sehat. Pola makan juga kurang sehat. Olahraga saya kurang sekali. Meskipun ya saya tidak menyalahkan orang tua, ada faktor keturunan. Tapi sekarang saya meyakini, kalaupun ada faktor keturunan, kalau kita tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga pola hidup yang sehat, olahraga, apalagi mungkin dibantu dengan alat-alat kesehatan seperti laser seperti ini, akan menambah kita tetap sehat dan insya Allah tidak terkena penyakit-penyakit khususnya stroke seperti yang saya alami. Oke, apalagi Ibu Siti sebagai pendamping, kalau saja tahu ada cara deteksi dini untuk stroke ini pasti lebih bagus ya Ibu ya? Iya. Jadi bisa ketahuan. Nah, kita bantu Anda pemirsa, nanti Mbak Preti akan jelaskan. Ini dia, tahukah Anda cara tes deteksi dini untuk stroke? Silakan Mbak Preti. Jadi hari ini saya akan membagikan satu tes sederhana yang bisa dilakukan di rumah sebagai deteksi dini dari stroke. Ingat ya, ini bersifat deteksi dini. Dan hari ini saya akan membagikan satu tes, yaitu finger to nose test, atau bahasa Indonesianya adalah tes ujung jari ke hidung. Tes ini berfungsi untuk memeriksa koordinasi motorik halus khususnya pada anggota gerak tubuh atas dan juga menilai fungsi dari otak kecil. Caranya mudah, bisa dilakukan dalam keadaan duduk maupun berdiri. Saya akan contohkan dalam keadaan duduk. Pertama, kita mulai dengan membuka mata, lalu rentangkan kedua lengan, tutup, keluarkan telunjuknya. Setelah itu kita tunjuk hidung kita dengan ujung jari secara bergantian. Mulai dari kanan, lalu kiri, lalu kanan. Nah, sekarang kita coba dengan tutup mata. Kita tutup, lalu rentangkan kedua lengan, kita keluarkan telunjuk kita tunjuk hidung kita dengan ujung jari secara bergantian. Kanan lalu kiri. Nah, yang normal adalah ujung jari kita bisa menunjuk hidung kita dengan tepat. Apabila kurang atau lebih, maka dinilai ada gangguan. Kalau ada gangguan, sebaiknya Anda periksakan diri Anda ke dokter terdekat. Oke, terima kasih penjelasannya dari sekali lagi pemirsa. Ini adalah deteksi dini ya. Kalau ada gangguan silakan langsung ke rumah sakit, cari dokter kepercayaan Anda. Oke, mari kita lanjut bincang-bincang kita hari ini. Pak, kebiasaan baru memakai teknologi laser. Sehari dipakai biasanya berapa kali Pak? Saya selalu memakai setiap pagi dan sore. Setiap kali pakai itu 60 menit. 60 menit ya. Lalu Bapak Munib, pastinya respon keluarga ini begitu senang ya melihat Pak Munib sendiri, teman-teman, tetangga melihat Pak Munib, responnya bagaimana Pak? Kalau bercerita ke tetangga saya jarang. Cuma tetangga itu melihat bagaimana perkembangan, melihat saya jalan dan seterusnya itu. Justru yang sering banyak cerita itu saya ke tetangga itu, khususnya kaitan dengan apa yang dia alami ini. Nah, dari situlah ada yang bertanya-tanya, ini apa, alat apa? Atau saat itu malah bertanyanya begini, cerita tentang gula darahnya itu istri saya. Kok gula darahnya bagus sekali? Pakai alat apa? Pakai apa ini? Nah, istri saya cerita tentang laser ini dan ada di antara tetangga yang tertarik untuk melakukan terapi khususnya gula darahnya dengan
laser. Oke, ini. waktu itu Ibu Siti jawabannya apa, Bu? Iya, karena saya kan ini kalau pas hari Ahad itu saya suka sholat jamaah di masjid kan. Saya kan jadi sambil pas sholat itu saya pakai itu. Pagi itu pakai jadi ngeliat, Ibu pakai apa itu gitu. Terus oh ini untuk laser gitu kan. Boleh nanti coba dulu. Kalau pinjam tiap hari nggak enak, saya dikasih aja deh ininya, saya belinya di mana begitu. Ya udah deh Bu, akhirnya saya kasih, udah deh Bu, pokoknya klik aja GoGoMall, nanti dicari di situ ada gitu. Dan akhirnya membeli juga. Oke, keren banget Ibu, teruskan ya. Iya. Ibu ini jadi inspirasi untuk lingkungannya. Pelan-pelan lingkungan ini semakin lama semakin sehat. Dari satu keluarga, satu RT menjadi satu negara nantinya. Tentunya ini juga harus tertularkan pada Anda pemirsa. Kita gunakan teknologi laser ini secara rutin supaya hasilnya, manfaatnya bisa kita rasakan semuanya. Nah, tentunya di sini praktisi kesehatan mohon tambahkan sedikit. Kira-kira bagaimana caranya supaya tidak cuma orang tua saja, tidak cuma orang sakit saja, tapi orang yang sehat, orang yang produktif bisa terbantukan dengan penggunaan teknologi laser ini. Ya, jadi teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan ini juga ada ekstensinya yang digunakan di area otot-otot ya, khususnya untuk Anda penderita stroke yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada otot-ototnya. Ya, di mana tadi kan terjadi kerusakan di otak, kemudian terjadi kelemahan atau kelumpuhan di anggota gerak. Ya, ini teknologi NMES ini akan membangkitkan kembali atau merangsang otot-otot itu untuk kemudian berkontraksi. Ya, dengan electrical stimulation tadi, kemudian dia akan membuat otot-otot itu menjadi bangun kembali. Ya, dengan begitu dia akan dilatih, ya, kemudian dia akan memberikan impuls juga ke arah otak kita untuk mengingatkan kembali bahwa otot-otot ini perlu kita jaga lagi persarafannya. Dan ini sangat membantu kalau Bapak gunakan secara rutin ya untuk menjaga supaya tidak terjadi atrofi atau pengecilan dari massa otot tersebut karena tidak digunakan ya. Jadi ini penggunaan NMES ini untuk menjaga tadi persarafannya, menjaga ototnya supaya tetap baik. Jadi teknologi laser yang digunakan dengan bantuan NMES tadi ya, ini tujuannya adalah untuk memulihkan kembali ya untuk Anda yang punya masalah dengan stroke atau terjadi kelemahan, kelumpuhan karena stroke. Kita sama-sama lihat berikut adalah ilustrasi penggunaan intranasal di mana teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah dan juga saluran napas di rongga hidung sehingga nantinya pembuluh darah dan saluran napas akan menghasilkan zat NO dan nantinya zat NO yang dihasilkan akan ikut diedarkan ke seluruh area kepala, salah satunya adalah ke organ otak. Tugasnya adalah dia membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah sehingga sel saraf yang masih sehat dapat mempertahankan fungsinya dengan baik dan juga membantu proses pemulihan dengan lebih cepat. Ini adalah ilustrasi di mana penggunaan teknologi laser bersamaan dengan teknologi NMES dan juga intranasal dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi kita hemat waktu pemirsa, sekali pakai laser di pergelangan tangan bisa digunakan, intranasal bersama dengan NMES ini bisa Anda manfaatkan secara maksimal. Bapak Munib tolong ajak pemirsa kami, tentunya mungkin bapak-bapak di rumah. Ajak mereka untuk hidup sehat, Pak. Dan sama-sama kita langsung segera menggunakan teknologi laser ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Silakan Bapak Munib. Para pemirsa semuanya dan khususnya keluargaku tercinta, keadaan kita yang akan datang itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Pola hidup kita, gaya hidup kita, bagaimana kita menjaga kesehatan ini, bagaimana kita menggunakan alat-alat agar kita bisa lebih sehat lagi. Insya Allah apabila hari ini kita jaga kesehatan kita, di kemudian hari hidup kita akan tetap sehat insya Allah. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Satu kehormatan Terima bisa kasih. ada di sini mendengarkan semua pengalaman Bapak dan Ibu. Kita doakan yang terbaik, panjang Amin. umur, sehat Amin. selalu, rezeki Amin. selalu Ya lancar ya. Amin. Dan juga Amin. untuk keluarga Ya semuanya Amin. juga semoga pakai teknologi laser. Amin. Nanti kita ketemu makin Baik. sehat. Terima kasih Amin. sekali lagi. Alhamdulillah, terima Mas Boy kasih. Abidin dan juga Mbak Preti, terima kasih banyak untuk semua nasihat dan tips kesehatannya. Ingat, nama teknologi laser ini adalah Dokter Laser atau Laser dari GoGoMall. Ini adalah sebuah alat kesehatan telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari Dokter Laser sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Laser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di
di Indonesia. Manfaatkan juga intranasalnya pemirsa, dan guna memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen kita, Dr. Laser atau Equilaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan Dr. Laser atau Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.